Namun yang membuat dia ketakutan adalah di mana salah satu patung tidak memiliki kepala, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel, Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang dua patung yang katanya bisa bergerak sendiri di malam hari. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Berbicara soal patung di dunia ini, sudah banyak sekali seniman-seniman yang membuat patung. Mulai dari patung yang lucu sampai patung yang cukup mengerikan. Dan biasanya patung ini adalah sebuah visualisasi dari sebuah objek atau sebuah makhluk yang dibuat oleh si seniman tersebut. Namun bagaimana jadinya jika patung yang semula adalah benda mati bisa menjadi hidup dikarenakan ada sebuah jiwa yang menetap atau tinggal di dalamnya. Di kota Manado ada dua patung yang cukup terkenal dikarenakan banyak sekali orang-orang yang bersaksi karena mereka kerap sekali melihat dua patung ini menari di malam hari. Dan jika teman-teman sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Di kota Manado, tepatnya di halaman bekas kantor unit pelaksana tugas daerah atau UPTD, Taman Budaya Sulawesi Utara, terdapat dua patung yang dipercaya angker oleh masyarakat sekitar. Kedua patung ini dibuat pada sekitar tahun 1980-an, namun tidak ada data yang pasti atau data yang tepat persisnya patung ini dibuat pada tanggal berapa dan tujuan pembuatan patung ini untuk apa, teman-teman. Sekilas kedua patung itu tampak biasa, teman-teman. Yang satu patung laki-laki namanya Tole dan juga nama perempuan yaitu Keke. Kedua patung itu terlihat menari tarian khas Minahasa yaitu Maengket. Lokasi dari kedua patung ini terletak di Jalan Maengket nomor 31 Kota Manado. Nah, dulu katanya gedung ini biasa digunakan untuk pameran seni atau pertunjukan-pertunjukan kesenian lainnya. Namun sayangnya pertunjukan-pertunjukan seni yang dilakukan di gedung itu tidak laku atau tidak membuahkan hasil untuk banyak orang datang ke gedung itu. Dan akhirnya gedung itu dibiarkan begitu saja dan tidak terawat. Bahkan rumput-rumput yang ada di gedung itu sudah sangat tinggi, bahkan tingginya bisa sampai di pinggang orang dewasa. Dan apalagi kedua patung ini sudah terlihat tampak menghitam dikarenakan sudah tidak terawat, teman-teman. Nah, yang membuat cerita ini menjadi seram dan bahkan ditakuti oleh banyak orang dikarenakan dulu pernah ada dua orang yang pergi ke situ dan menghilang secara misterius. Jadi seakan-akan orang-orang itu hilang di tempat itu dan bahkan tidak pernah ditemukan. Banyak sekali orang juga yang mengatakan mereka juga melihat penampakan-penampakan yang sangat menyeramkan dari dalam gedung tersebut. Nah, yang membuat patung ini terkenal dikarenakan banyak sekali pengakuan-pengakuan warga setempat. Bahkan orang-orang yang lewat tempat itu, mereka mengatakan mereka kerap sekali melihat kedua patung itu menari. Bahkan banyak sekali orang-orang juga yang mengatakan bahwa mungkin itu hanya halusinasi. Namun ada beberapa orang yang bersikeras dan bersikukuh bahwa mereka memang melihat secara jelas dengan mata kepala mereka sendiri saat jam 12 ke atas ataupun saat keadaan lagi sepi. So, di bawah ini kita akan melihat beberapa pengakuan-pengakuan dari para masyarakat yang cukup terkenal dan populer dan juga dipercaya oleh banyak orang. Oke, jadi yang pertama ini ada pengakuan dari seorang warga Maumbi bernama Abner. Dia menceritakan ketika dia melewati gedung tersebut, dia sempat melihat atau menengok kedua patung itu bergerak sendiri dan bahkan dia mengatakan bahwa patung itu terlihat seperti orang yang sedang menari betulan, teman-teman. Jadi memang ini kayak yang orang sementara menari. Selain dari para pengakuan Abner, ada juga pengakuan dari seorang laki-laki yang bernama Usman. Dia mengatakan ketika dia melewati gedung itu, dia melihat ada kedua patung yang sedang menari. Karena dia tidak merasa puas dengan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, dia langsung turun dari motornya dan dia ingin memastikan apakah ini hanya halusinasi atau memang patung itu bergerak. Dan sontak saja ketika dia melihat patung itu, dia mengatakan bahwa memang patung itu bergerak dengan sendiri, namun tidak lama, teman-teman. Ada juga pengakuan dari seorang reporter dari Manado yang bernama Narsisus. Dia mengatakan bahwa dia sudah melihat penampakan atau patung itu bergerak sebanyak 2 kali. Dan ini adalah salah satu pengakuan yang cukup populer dan dipercaya banyak orang. Pada suatu malam bulan purnama, ada sepasang suami istri yang pada saat itu sedang duduk di atas balkon sambil menghadap ke taman budaya, teman-teman.
Nah, sementara mereka duduk, sang suami sedang iseng-iseng mengambil HP dan merekam di area taman budaya. Dan ketika HP-nya diarahkan ke patung itu, alangkah terkejutnya sang suami, dia menemukan patung itu tidak bergerak. Namun yang membuat dia ketakutan adalah di mana salah satu patung tidak memiliki kepala, teman-teman. Namun sayangnya video itu langsung dihapus oleh sang suami dikarenakan istrinya menjadi ketakutan. So, gimana menurut kalian? Apa kalian percaya atau tidak? Coba komen di bawah. Kendati begitu, sudah banyak sekali warga sekitar yang sudah memaklumi apa yang sudah terjadi di taman budaya itu. Mereka juga mengatakan bahwa memang tempat itu sudah sangat angker, dan seperti yang gue bilang tadi, di kawasan itu sudah banyak sekali orang-orang hilang secara misterius. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa itu sudah menjadi hal biasa, dan itu juga bisa dilihat oleh anak-anak indigo atau orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus. Dan memang warga sekitar mengatakan bahwa patung-patung itu ketika hari sudah mulai sore terlihat sangat menyeramkan dan juga sangat mengerikan, apalagi jika sudah malam, teman-teman. So, gimana menurut kalian? Apa kalian percaya salah satu pengakuan-pengakuan dari para masyarakat sekitar? Coba komen di bawah. Terkait dengan bergeraknya kedua patung itu, pasti memunculkan pro dan juga kontra. Jadi di bawah ini kita akan melihat pro dan kontra dari warga sekitar terhadap kedua patung ini. Orang yang kontra tentang bergeraknya dua patung ini mengatakan bahwa sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi ataupun mitos yang sengaja dibesar-besarkan. Mereka juga mengatakan bahwa mana ada patung bisa bergerak, mana ada patung bisa menari, mana ada patung yang kepalanya bisa hilang. Dan yang pro mengatakan bahwa memang patung itu bergerak dan juga nyata karena banyak sekali orang-orang yang sudah menyaksikannya. Namun orang-orang yang kontra juga mengatakan bahwa memang apa yang bisa menunjukkan bahwa patung-patung itu bisa bergerak. Ya of course dong, kalau mau dilihat tidak ada bukti-bukti yang secara signifikan yang menandakan bahwa patung-patung itu bergerak, ya kan? Orang-orang yang kontra juga mengatakan mana videonya, mana buktinya, tunjukkan kepada dunia jika kedua patung ini bisa bergerak. Ya kalau mau dipikir ya memang make sense sih, teman-teman. Karena kan ini hanya berdasarkan pengakuan dari para orang-orang yang mungkin saja bisa seperti yang pertama itu bisa membesar-besarkan sebuah mitos dan juga sebuah halusinasi. Namun dibalik itu juga memang banyak orang yang percaya bahwa memang patung itu bisa bergerak karena memang tempatnya itu angker. Nah, ada pula juga orang-orang yang beranggapan bahwa patung menari itu adalah simbol di mana tidak diberdayakannya taman budaya pada saat itu. Jadi seakan-akan dengan bergeraknya dua patung itu, mereka ingin supaya taman budaya itu dikembalikan seperti sedia kala. Dan memang seperti aku bilang di awal tadi, bahwa tempat ini sempat dijadikan tempat festival nasional, pertunjukan budaya, dan juga pameran seni. Nah, dan bahkan ada salah satu warga yang mengatakan bahwa memang dia tidak pernah melihat aktivitas paranormal yang terjadi di tempat itu. Dan dia juga mengatakan bahwa mungkin ini adalah pesan agar taman budaya lebih diperhatikan oleh pemerintah. So, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke, itulah cerita mistis dari kedua patung yang katanya bisa bergerak di malam hari. So, aku mau tanya kepada teman-teman, apakah kalian percaya tentang pengakuan-pengakuan ini? Kalian boleh komen di bawah. Dan gimana menurut teman-teman, apakah mungkin ini adalah sebuah pesan agar supaya taman budaya lebih diperhatikan oleh pemerintah? Coba komen di bawah. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you in the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.